Menurutku, pengembangan diri mahasiswa hukum merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi akademik, kepribadian, serta etika profesi yang menunjang kesiapan menjadi calon sarjana hukum yang berintegritas dan profesional. Maknanya terletak pada upaya mahasiswa untuk membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, serta memiliki kepekaan terhadap isu-isu hukum dan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengembangan diri menjadi bagian integral dari proses pembentukan identitas intelektual dan moral seorang calon sarjana hukum. Karena melalui kegiatan akademik, organisasi, maupun praktik hukum, mahasiswa ditempa untuk memahami nilai-nilai keilmuan hukum, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan yang kelak akan menjadi landasan dalam menjalankan profesi di bidang hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan diri bagi mahasiswa hukum. Itu sangat penting. Karena apa? Karena pengembangan diri ini adalah proses dasar menjadi terbentuknya pribadi yang cerdas, beretika, dan kritis dalam memahami dan menerapkan suatu hukum. Nah, mahasiswa hukum ini tidak cukup hanya menghafal pasal, tetapi juga harus mampu menganalisis dan menilai keadilan dari suatu aturan. Nah, dengan terus meningkatkan kualitas diri, mahasiswa diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan hukum modern seperti isu teknologi dan hak asasi manusia. Nah, kemampuan berpikir kritis juga membuat mereka mampu membedakan fakta dan opini, menilai logika hukum, serta menyusun argumen yang rasional dan objektif. Pada akhirnya, pengembangan diri ini membantu mahasiswa hukum untuk menjadi insan yang berintegritas dan berkomitmen pada nilai keadilan. Pengembangan diri bagi mahasiswa hukum sangat penting di era globalisasi karena perkembangan hukum tidak lagi hanya bersifat nasional, tetapi dipengaruhi interaksi antar negara, ekonomi global, dan teknologi. Mahasiswa hukum harus memahami bahwa banyak isu modern seperti hak asasi manusia, lalu ada perdagangan internasional, lalu ada arbitrase dan kejahatan cyber. Diatur melalui perjanjian dan lembaga internasional seperti WTO, ICJ, dan ICSID. Kondisi ini menuntut kemampuan adaptif, pemahaman literatur hukum internasional, serta penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Selain penguasaan teori, mahasiswa perlu memperkuat keterampilan praktik melalui magang, legal education, dan moot court untuk membangun kemampuan analitis, argumentatif, serta profesionalisme. Dengan kombinasi pengetahuan substansial dan soft skill, mahasiswa hukum akan lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja dan dinamika perubahan hukum secara kompeten dan bertanggung jawab. Dalam praktik hukum, kecerdasan emosional berperan penting karena profesi hukum menuntut kemampuan berpikir rasional sekaligus mengelola emosi secara matang. Seorang praktisi hukum, baik hakim, jaksa, advokat, maupun mediator sering menghadapi situasi penuh tekanan, konflik kepentingan, dan emosi dari berbagai pihak. Pertama, pengendalian emosi sangat penting agar pengambilan keputusan tetap objektif dan tidak dipengaruhi perasaan pribadi. Praktisi hukum yang mampu mengendalikan emosi dapat menjaga profesionalisme, terutama saat menghadapi provokasi, klien yang emosional, atau situasi persidangan yang tegang. Kedua, menjaga komunikasi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan dan penyelesaian masalah hukum. Kecerdasan emosional membantu seseorang berkomunikasi dengan tenang, menghargai lawan bicara, serta menyampaikan argumen hukum secara persuasif tanpa menyinggung pihak lain. Ketiga,
Empati memungkinkan praktisi hukum memahami sudut pandang dan kondisi emosional klien maupun pihak lawan. Dengan empati, seorang advokat atau hakim dapat menegakkan keadilan yang lebih manusiawi serta mempertimbangkan aspek moral di balik persoalan hukum. Dengan demikian, kecerdasan emosional bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan kompetensi utama dalam praktik hukum modern karena mendukung terciptanya proses hukum yang profesionalis, beretika, dan berkeadilan. Selanjutnya mengenai peran literasi hukum dan riset akademik dalam membantu mahasiswa berpikir kritis dan analitis melalui membaca dan menulis karya ilmiah. Yang pertama, mengenai peran literasi hukum adalah memahami konsep hukum yang dimana literasi hukum membantu mahasiswa memahami konsep-konsep hukum yang kompleks dan abstrak, serta menganalisis kasus hukum. Maksudnya, mahasiswa dapat menganalisis kasus hukum dan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang dimana literasi hukum membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menganalisis argumen hukum dan membuat keputusan yang tepat. 2. Peran riset akademik. Yang pertama, mengembangkan keterampilan penelitian, yang dimana riset akademik membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan penelitian yang sistematis dan metodologis. 2. Menganalisis data, di mana mahasiswa dapat menganalisis dan membuat data kesimpulan yang tepat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 3. Mengembangkan keterampilan penulis, di mana riset akademik membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan menulis yang jelas dan sistematis. Dan yang ketiga, membaca karya ilmiah. Yang pertama, memahami konsep teoritis, di mana membaca karya ilmiah membantu mahasiswa memahami konsep teoritis yang terkait dengan bidang hukum. Yang kedua, menganalisis argumen, yang dimana mahasiswa dapat menganalisis argumen yang dijelaskan dalam karya ilmiah dan membuat kesimpulan yang tepat. Serta yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, di mana membaca karya ilmiah membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menganalisis dan mengevaluasi informasi. Selanjutnya, menulis karya ilmiah. Yang pertama, dapat mengembangkan keterampilan menulis, di mana menulis karya ilmiah membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan menulis yang jelas dan sistematis. Kedua, mengembangkan keterampilan berpikir analitis, di mana menulis karya ilmiah membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir analitis dengan menyusun argumen yang logis dan sistematis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Menulis karya ilmiah membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menganalisis dan mengevaluasi informasi. Mahasiswa hukum dapat meraih prestasi non-akademik dan akademik yang beragam selama kuliah. Prestasi akademik dapat berupa IPK tinggi, juara kelas, dan publikasi penelitian. Sementara itu, prestasi non-akademik dapat berupa keikutsertaan dalam kompetisi debat hukum, menjadi anggota organisasi mahasiswa, melakukan kegiatan sosial, dan mengikuti program magang di lembaga hukum. Dengan demikian, mahasiswa hukum dapat mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik yang dapat meningkatkan peluang karir di masa depan. Mahasiswa hukum juga dapat memperluas jaringan dan meningkatkan kemampuan soft skill melalui berbagai aktivitas kampus. Dengan begitu, mahasiswa hukum dapat menjadi profesional hukum yang kompeten dan berintegritas. Baik, selanjutnya ada faktor apa saja yang mempengaruhi pola prestasi mahasiswa hukum. Di sini ada 3, dari faktor dalam diri mahasiswa sendiri, faktor lingkungan, dan faktor manajemen waktu. Bagaimana dalam diri mahasiswa hukum itu niatnya ya, lebih ke niatnya dalam diri, dari hati nurani, bagaimana mahasiswa itu berusaha secara sendiri, kemauan diri sendiri lah intinya. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada seperti keluarga, teman, dosen, dan itu sangat berpengaruh ya bagi saya itu untuk menambah semangat, menambah motivasi gitu. Kemudian ada bagaimana
mahasiswa hukum itu dapat memanajemen waktu, dapat memanfaatkan waktu dengan baik, dapat membedakan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus didahulukan, mana yang untuk nanti dulu gitu, seperti itu. Sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen waktu dan disiplin cara membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Manajemen waktu dan disiplin sangat penting agar mahasiswa dapat menyeimbangkan kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi dengan produktif. Caranya adalah dengan membuat jadwal harian atau mingguan, menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan tujuan jangka panjang, serta mengalokasikan waktu khusus untuk istirahat dan kegiatan pribadi. Jika kita memanajemenkan waktu dan disiplin, kita dapat memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, mencapai tujuan, dan membangun karakter. Ada beberapa cara membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Yang pertama ada membuat jadwal yang terperinci. Rencanakan jadwal harian dan mingguan yang mencakup jadwal kuliah, rapat organisasi, waktu belajar mandiri, dan waktu istirahat atau kegiatan pribadi. Yang kedua ada tetapkan prioritas. Gunakan metode seperti time management matrix untuk menentukan mana tugas yang paling penting dan mendesak. Yang ketiga ada alokasikan waktu khusus. Sisihkan waktu khusus untuk kegiatan di luar kuliah dan organisasi seperti me time, hobi, atau berkumpul dengan teman dan keluarga agar tidak mudah jenuh. Yang keempat ada belajar berkata tidak. Jangan ragu untuk menolak tawaran kegiatan yang tidak penting agar tidak merasa kewalahan. Yang kelima ada gunakan teknologi. Manfaatkan aplikasi pengingat, kalender digital, dan platform kolaborasi untuk membantu mengelola jadwal secara lebih efisien. Yang keenam ada istirahat dengan cukup. Pastikan ada waktu istirahat yang cukup untuk fisik dan mental agar lebih bertenaga dan produktif. Yang ketujuh ada jaga keseimbangan hidup. Selalu ingat bahwa kehidupan pribadi sama pentingnya dengan kuliah dan organisasi. Solusi untuk mengatasi hambatan pengembangan diri dan pola prestasi bagi mahasiswa hukum. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah pengelolaan waktu secara efektif. Membuat jadwal belajar yang teratur dan menentukan mana yang akan diprioritaskan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis dan juga memahami hukum secara mendalam. Selain itu, kerja kelompok juga dapat mengembangkan seorang mahasiswa menjadi lebih aktif dan juga akan lebih mudah memahami materi jika dikerjakan bersama-sama. Selain itu, pengembangan keterampilan non-akademik juga dibutuhkan seorang mahasiswa agar memiliki kemampuan akademis, seperti mengikuti organisasi yang ada di kampus. Selain itu, meningkatkan keterampilan berpikir kritis juga dibutuhkan supaya mampu memecahkan masalah dalam situasi nyata. Peran kampus dan dosen sangatlah penting untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa, karena keduanya dapat membentuk karakter dan personalitas mahasiswa. Peran kampus berperan sebagai wadah pembinaan akademik dan non-akademik. Melalui kurikulum, organisasi kemahasiswaan, serta seminar, kampus dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, dan memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Kampus juga dapat bekerja sama dengan lembaga hukum untuk dapat meningkatkan pengalaman magang dan penelitian hukum. Dan dosen-dosen berperan sebagai pembimbing akademik. Tidak hanya mengajarkan secara teori, dosen juga dapat membantu mahasiswa untuk memahami etika profesi,
cara berpikir analitis serta keterampilan praktis. Melalui bimbingan akademik dan diskusi kelas bisnis juga dapat membantu mahasiswa untuk memahami potensi dirinya, juga membantu mengarahkan pengembangan karir di bidang hukum. Baik, selanjutnya itu ada nilai etika dan berintegritas sebagai calon penegak hukum dalam bersikap jujur, adil, dan berintegritas. Sebagai mahasiswa hukum, kita tidak hanya mematuhi peraturan saja, tetapi juga membentuk karakter diri kita sendiri. Etika itu yang membedakan perbuatan benar dan salah. Sedangkan integritas, kita harus konsisten terhadap perbuatan yang benar walaupun tidak dilihat oleh seseorang. Sebagai calon penegak hukum, kita harus melakukan 3 hal, yaitu bersifat jujur, adil, dan berintegritas. Jujur itu tidak memanipulasi data atau fakta. Adil bersikap sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan berintegritas yaitu berpegang teguh pada prinsip hukum walaupun sedang dalam tekanan. Nah, ketiga karakter itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Karena itu sebagai kualitas diri kita sebagai calon penegak hukum agar dapat dipercaya oleh masyarakat.